Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa, kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, sebelum saya membacakan firman Tuhan, kami mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Kami berdoa senantiasa Tuhan memberikan saudara kesehatan, demikian juga Tuhan menambahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah kehidupan saudara. Demikian juga buat saudara-saudari kami yang sampai saat ini masih kurang sehat atau masih dalam keadaan sakit, kami berdoa kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberikan saudara kesembuhan dan pemulihan untuk hari ke depan. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pagi hari ini tertulis di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats ini hendak mengatakan kepada kita bahwa tidak ada seorang manusia yang tidak berdosa. Semua manusia berdosa. Baik orang kaya atau miskin, orang yang pintar atau bodoh. Semua manusia berdosa. Siapapun itu, baik orang-orang yang memiliki jabatan atau warga biasa, demikian juga orang-orang yang paling rendah sampai paling yang merasa dirinya tinggi, semua sama di hadapan Tuhan. Oleh karena itulah Martin Luther sangat menentang masalah pengakuan dosa dan surat pengampunan dosa. Semua orang percaya yang beriman kepada Yesus Kristus tidak ada lagi perbedaan. Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-22. Manusia berada dalam kondisi putus asa akibat dosanya. Sehingga tidak ada seorang pun yang mampu untuk menyelamatkan dirinya dari dosa yang kita lakukan. Namun disinilah kita mau melihat bagaimana kasih dan keadilan Allah yang tentunya bertindak dengan cara yang ajaib. Tanpa bergantung pada hukum Taurat, kebenaran dan kasih Allah yang dinyatakan bagi umat manusia yang mau percaya. Meskipun manusia telah berbuat dosa, tetapi disinilah kita mau melihat bagaimana kepedulian Allah dalam kehidupan manusia. Sehingga Allah itu sendiri yang menyediakan jalan penebusan karena anugerahnya melalui Yesus Kristus. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa kita harus percaya kepada Yesus Kristus? Tentunya kita harus mengatakan karena Dialah satu-satunya pribadi yang dapat menjadi jalan pendamaian bagi manusia yang berdosa dengan Allah. Maka dalam anugerahnya Allah mengutus Yesus Kristus menjadi jalan pendamaian bagi manusia yang berdosa. Maka mereka yang percaya kepada Allah dapat diselamatkan. Itulah sebabnya Paulus menegaskan bahwa mereka yang diselamatkan tidak boleh menyombongkan diri atas keselamatan yang diterima dari Allah. Tetapi hendaklah semua orang yang diselamatkan oleh keselamatan yang diberikan oleh Allah hidup di dalam kerendahan dan kebenaran-kebenaran Allah. Sahabat Saroha, tentunya hanya oleh anugerah dan kasih Allah sematalah semua umat manusia itu bisa dibenarkan. Bukan karena kemampuan, bukan karena kebolehannya, tetapi semua kita dapat dibenarkan dan beroleh keselamatan hanya karena anugerah dan kasih Allah semata. Disinilah kita harus diajak bagaimana kita bisa membuka diri untuk mensyukuri anugerah itu. Dan harus memiliki sebuah komitmen. Hidup dengan bersungguh-sungguh hidup untuk Tuhan.
bukan untuk apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Tetapi mari kita hidup untuk sebuah kebenaran akan firman Tuhan. Oleh karena itulah, kalau kita melihat apa yang Tuhan telah lakukan di tengah-tengah kehidupan kita, karena Dia telah membayar lunas setiap hutang dosa yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita, maka kita juga harus mampu untuk menunjukkan kebaikan-kebaikan Tuhan, menjadi karakter-karakter yang bisa berbagi karya-karya kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita, keluarga, dan baik siapapun yang berada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Segala rancangan Tuhan dalam kehidupan kami itu adalah baik. Dan tentunya kami hendak melakukan segala kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam segala kelemahan dan ketidakmampuan kami bermohon ke hadapan Tuhan. Kiranya Engkau memampukan kami dalam segala kelemahan kami, dalam keaktivitas kami, dalam keseharian kami, agar kami mampu menampilkan karakter Kristus di tengah-tengah kehidupan. Mampu untuk melakukan sikap saling mengasihi, untuk melakukan sikap hidup dengan penuh kerendahan hati. Karena itu adalah kehendak Allah, bagaimana Allah merendahkan diri dan mau hidup di tengah-tengah umat manusia. Maka dengan demikian kami juga ingin menjadi karakter-karakter Kristus yang tentunya melakukan segala kehendak Tuhan. Ajar kami dalam segala kelemahan kami, agar kami mampu dan semakin Tuhan mampukan untuk semakin berkarya sebagai orang-orang yang Tuhan berikan kasih karunia, supaya kami hidup melakukan segala sesuatu, bersikap dan juga bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu, kami serahkan seluruh aktivitas kami dalam segala pekerjaan, di tengah-tengah pekerjaan jemaat-Mu dimanapun mereka boleh bekerja, baik di tengah-tengah kantor dan juga instansi, demikian juga di tengah-tengah rumah mereka masing-masing. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kami, agar kami boleh menghasilkan hal-hal yang baik, dan itulah yang akan kami pakai dalam segala perjalanan kehidupan kami. Berkati juga jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, kiranya anugerah Tuhan memulihkan mereka, sehingga di hari-hari besok mereka sudah menerima pemulihan yang dari Tuhan, dan mereka boleh melakukan aktivitas seperti sedia kala yang mereka lakukan. Oleh karena itu, kami serahkan kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.